nyodorin pisang mozzarella aku ke Bang Budi sama Bang Haris gitu ya. Walaupun komentarnya mungkin nggak relate dengan si produk kita gitu ya. Misalnya kayak mereka nanyain brandingnya seperti apa, visualnya, wordingnya, bikin caption itu penting banget teman-teman. Cocok jadi menantu orang Minang. Gimana nih Bang? Ini dari atas ada dia nih. Cantik juga mbaknya. Semangat pagi, semangat pagi, semangat. Oke, jumpa lagi sama kita teman-teman Bukit Tinggi Foodies dengan saya admin kedua Haris, admin pertama Budi Nuluda. Kita hari ini kita bincang-bincang lagi ya. Betul, bincang-bincang kuliner. Seperti biasa kita masih dengan program yang sama ada di bawah ini ya, UMKM Go Online. Dan silakan teman-teman untuk bisa like, share, dan juga infokan ke teman-teman UMKM, teman-teman terdekat untuk yang mau join ya, bisa langsung join live kita di Instagram. Nah, hari ini ada yang spesial, Bang Budi. Gitu, kita ada 3 yang spesial ya. Satu, kita akan jelaskan tentang program terbaru kita setelah pertama kita campaign UMKM Go Online. Terus yang kedua kita ada event Bukit Tinggi Foodies Bincang Kuliner. Ya, dan yang ketiga kita ada support UMKM. Ya, oke. Mungkin kita langsung aja ya, Bang Budi ya. Oke. Dan sebelum itu ada yang paling spesial. Yang keempat, hari ini kita akan kedatangan narasumber. Betul. Narasumber nanti bakal secara virtual itu akan hadir Kak Nadia ya. Nadia Nesa. Yes, Kak Nadia Nesa itu salah satu putri kebanggaan Bukit Tinggi ya, yang sekarang sedang berkarir. Dulunya sempat di Transcorp, sekarang pindah ke Kompas ya. Kompas TV. Betul, dan nanti Kak Nadia akan sharing untuk UMKM bagaimana sih cara dan memberikan tips dan triks untuk produksi video untuk UMKM supaya bisa menjadi video penjualan. Betul, gitu ya. Jadi sebelum kita masuk nanti ke sesi Kak Nadia ya, ini kita umumkan alhamdulillah kita mendapatkan support ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Excel Aksiata Sumber ya. Excel Aksiata Sumber akhirnya kita bisa rilis. Jadi ini sudah terdaftar hampir 50 UMKM yang bisa mendapatkan spanduk ini tanpa syarat ya. Jadi per besok teman-teman UMKM yang terdaftar sudah bisa untuk mengambil ini ya. Oke. Teman-teman UMKM besok bisa langsung datang lokasi yang kita sebutkan ya. Dan nanti kita akan bagikan spanduk-spanduk yang sudah disupport oleh Excel Aksiata Sumber. Dan mudah-mudahan ini salah satu bentuk nyata ya, salah satu bentuk nyata transformasi UMKM di Bukit Tinggi khususnya, karena kita baru mulai di Bukit Tinggi ya, yang benar-benar go online. Jadi mungkin UMKM yang selama ini sifatnya offline, yang hanya menerima pembeli itu datang langsung ke toko, sekarang kita sudah punya toolsnya, sudah punya media promosinya yang harapannya bisa dilihat oleh masyarakat. Dan setidaknya masyarakat dan UMKM bisa bertransaksi, berinteraksi jual beli lewat WA. Instagram bisa juga ya, betul. Jadi nanti dari WA itu silahkan nih masyarakat atau UMKM-nya saling berinteraksi. Misalnya nanyain, oh gimana nih cara ordernya, atau misalnya oh yaudah kita COD-an aja, bisa juga. Atau mungkin ada UMKM yang bekerja sama dengan transportir lokal, itu banyak banget ya. Di kita itu ada kurang lebih 8 ya. Ada 8 transportir lokal yang sudah mempromosikan usahanya lewat Bukit Tinggi Foodies. Itu sudah ada di sorotan kita. Mungkin teman-teman yang mau mendaftar juga ya, kita masih punya slot karena memang untuk slot spanduk UMKM itu kita baru rilis beberapa dan nantinya kita akan buka lagi pendaftarannya ya. Sekarang ini ada sekitar 40 yang sudah kita buka. Kemungkinan nanti bisa menyentuh angka di atas 100. Iya, bisa lah ya. Oke, pokoknya kita ucapin terima kasih
kepada Excel Iya. Aksiata Sumbar ya sudah Sponsor kita ya. mensupport kita. Iya, mensupport Dan kita. juga, nah itu kan yang keempat. Ada lagi yang kelima. Apa tuh bang? Nah, yang kelima, teman-teman yang nanti kita setelah ada sesi sharing dari Kak Nadia, ya mungkin kita langsung share aja profilnya Kak Nadia. Kak Nadia ini dia. Oke, ini Kak Nadia Esa ya. Oke, Iya, betul. mungkin teman-teman bisa langsung lihat di bawah ini, ya. Ini profilnya Kak Nadia. Kak Nadia nanti akan sharing ya setelah Kak Nadia menjelaskan materinya. Itu nanti teman-teman yang memberikan pertanyaan, kita cuma kasih 3 penanya. Oh, gitu. Ya betul. Jadi nanti akan mendapatkan merchandise dari Excel Aksiata Sumbar. Kamu punya kesempatan untuk bisa dapat merchandise menarik dari Excel Aksiata Sumbar gitu. Mungkin kita sebelum ke Kak Nadia ya, kita Ada langsung kedatangan- review. Iya. Ya. Ada dulu dari Ubi Cilembu. Atau gimana ya? Kita lihat dulu Instagramnya. Packagingnya bagus loh bang. Packagingnya lucu loh men. Iya, ini. Wah, Wah bener-bener ini jadi ingat waktu gua kuliah di Bandung. Jadi Iya. memang Ubi Cilembu tuh kemasannya kayak gini. gitu Betul. Dan kalau di Bukit Tinggi, gua ingat dulu mungkin kalau yang anak-anak zaman sekarang nih ya, yang satu generasi sama gua, dulu kita waktu kecil itu suka belanja di Kampung Cina. Itu ada tahu Sumedang terkenal di bawah jembatan Limpape. Itu beli tahunya kayak begini nih. Wah, ya. oke gitu ya. Ada yang setuju nggak? Iya. Tempat tahu Sumedangnya kayak gini gitu loh. ini apa ya bang? Kayak bambu ya? Bambu ini kayak ya? bambu serut ya. Bambu serut yang di modifikasi jadi tempat untuk kali ini ya. Wah, sabar nih mau cobanya bang. Tadi pas datang hangat bang. Masih Panas ya? Masih panas. Wah. Wah, keren. Siap. Ini penampakannya Wah, ubi Cilembu Bukit Tinggi ya. Jadi ubi Cilembu ini setahu abang sih, Iya, nggak kan? boleh gue lagi ya. Setahu abang sih ini Iya. memang ubi khusus ya. Iya. Dan ini ubinya manis. Wah. Nah, jadi kayak Kayak gini mana nih. ya? Oh, gitu ya, Bang. Dan dia di Wah, dalamnya itu keren. ini ya. Tuh, Enak kayak warna itu kayak ada ada coklat ada gitu. gula merahnya Ada gitu. gula merahnya, oh. Ya, jadi dia ada karamelize yang bikin Satu ubinya lagi. jadi manis. Berarti udah dimasukin langsung ya bang? Dalam Memang ubinya. Oh gitu Tuh. ya. Wah, ini teman-teman enak loh. Ini rasanya apa aja nih bang? Ada Itu- varian rasanya nggak? Enggak. Ini original. Original. Ya, betul. Jadi Original ya? ubi Cilembu ini memang dia sudah dari asli ubinya itu Iya. ada rasa manis yang sedikit berbeda dari ubi-ubi Kita lainnya. coba Boleh dulu ya. Cobain. Coba dulu ya bang. Betul. Dan sedikit yang berbeda dari ubi Cilembu ini, Ya. ini memang ini loh Bang Budi. Di apa? Ubinya ini berasal dari Jawa Barat. Oh Jawa Barat. Betul, dari Sumedang nih, diinfo sama ubi Cilembu Bukit Tinggi ya. Jadi memang kelihatan ya? dari Sumedang. Gitu. Dari Sumedang ya? Enak Betul. loh, Bang. Terus juga ubi Cilembu itu bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan mata, meningkatkan sistem pencernaan, ya, melancarkan sistem pencernaan, menekan resiko diabetes, baik juga untuk diet, terus menyuburkan rambut dan meningkatkan imunitas tubuh. Jadi selain enak berarti ada manfaatnya ya bang? Betul. Apalagi ini yang terakhir meningkatkan imunitas tubuh ya. Di kondisi sekarang kan kita memang harus punya imun yang benar-benar baik ya untuk agar kita tidak terkena dalam pandemi ini gitu ya. Oke, mantap ya, Ya, ubi mantap, Cilembu Bang. ya. Enak, Bang. Kita next ya ke tenan berikutnya. Jadi teman-teman yang mau pesan ubi Cilembu bisa langsung pesan Ke ke IG-nya. sini. Ke IG-nya itu udah ada tuh nomor WA-nya juga. Yoi, berapa Kak Budi nomor WA-nya? 0838 Ya. 9865 0682. Oke. Di situ udah ada tuh tertera. Udah ada ya. teman-teman. Enak loh, serius. Enak manis. Mantap ya. Mantap. Siap. Kita lanjut, Kita lanjut. ke Ada lagi? UMKM berikutnya. Ada Bedes Mills. Bedes milk. Oh. Ini banyak loh. Bedes milk. Kelihatan nggak? Wow. Wow, ini juga ada Ini yang Wow. rasanya apa ya? Oh ini ada contekannya bang. cetekannya ya. Mm-mm. Boleh. Langsung dibacakan. Wah, ini bagus banget tulisannya. Iya. Sampai diwarna-warnain, keren ini. Keren. Benar-benar kreatif. Ini satu lagi nih. Ini yang ada varian sosisnya nih.
Wah. Oke. Oke. Jadi BDS Meals ini apa? UMKM yang fokus Ya. pada nasi yang dikasih daun jeruk. Oh, daun jeruk. Yang ini ya? Betul. Lucu loh. Nasinya itu kayak ada daun-daun gitu di Iya, dalam ada nasinya ya. jeruknya. Betul. Ini ya. Terus baru ada ini pertama di Bukit Tinggi ada orang yang jual nasi yang sudah ada daun jeruknya. Wah. Nah, terus juga ada ayamnya juga keren ya. Ayamnya gimana, Bang? Betul, ini saus apa sih? Sambal matah ya? Oh iya, sambal matah nih, Bang. Betul. Iya, ini sambal matah. Sambal matah. Wah. Ini sambal matah nasinya dengan daun jeruk ya? Ini keren banget loh Iya. ininya. Kakaknya bilang nih, ayamnya no abal-abal, no kaleng-kaleng, no zong karena di BDS Meal ayamnya dibikin dengan penuh cinta. Ayam yang super kriuk, juicy, tasty, sampai ke tulang-tulang juga berasa. Karena kualitas adalah nomor satu. Oh, keren banget ya. Terus katanya seasoned grill chickennya beda dari yang lain karena kita pakai bumbu pilihan yang premium yang beda dari grill chicken lainnya. Wow. Tuh, terus sudah mendapatkan 5 star dari kakak-kakak yang review di Bukit Tinggi dan menjadi makanan recommended. Wah. Keren ya. Terus Itu juga yang ketiga-tiganya ya, Bang? iya Yang betul, ketiga. Wah. betul. Terus juga sudah banyak di review, tasty, udah juga cukup banyak di BDS Meal ini. Ada salam dari kakak BDS Meals ya agar bisa saling support. Mana tahu suatu saat kita bisa saling berkolaborasi dengan menghasilkan suatu produk. Wah, keren. Thank you Thank BDS you Meals. kakak BDS Meal. Kita coba dulu ya. Oke. Iya. Yuk silakan Kak Budi, aku Oke. juga cobain. Abang yang mau mana? Ini aja. Yang Ini keren. nasi putihnya. Betul. Oh, ini ada nih yang nasi jeruknya. Kita Oke. coba yang nasi jeruknya ya. Nasi Ini jeruknya. ayamnya kayak ayam apa? Wah, Apa, Bang? keren lah kayak Chinese gitu loh. Kita Keren. duduk ya. Gue emang suka sambal matah sih. Sambal matah nih, Bang. Ya, enak. Gimana Bang Jadi porsinya itu tuh? ada ininya ya, ada Ada nugget, nuggetnya, terus ada juga- kentangnya, betul. ada ayamnya, komplit loh Bang. Jadi buat teman-teman yang mau order BDS Meal, BDS Meals ya agak-agak gini agak patah-patah ya dikit, nggak apa-apa. Teman-teman bisa order lewat WA ke 0821 7290 1441 ya, atau bisa langsung ke Instagramnya Iya. BDS Meals ya, Iya, ini ada. Instagramnya. Jadi cocok lah buat makan siang, buat makan malam ya. Tuh. Oke. Oke. Sip ya. Sip. Oke, thank you untuk BDS Meals Iya. dan Ubi Cilembu Bukit Tinggi udah repot-repot ngirimin makanan ke sini Iya. ya. Kita ucapin makasih banyak. Semoga jualannya makin lancar. Amin. Tentunya nanti juga dengan makin banyak masyarakat Bukit Tinggi yang go online di masa pandemi ini. Oke, kita mungkin langsung next ke acara puncak. Acara utama kita kita undang langsung mungkin. Halo. Halo, apa kabar? Kayaknya enak ya bisa makan-makan di sana ya. Iya, pokoknya Jujur. Jadi pokoknya kita tunggu karena dia ada nanti kalau udah pulang ke Bukit Tinggi lagi ya. siap, Oke. siap. Nanti mampir ya, main ya, boleh main bareng ya. Oh iya dong, bukan main bareng lagi, kita nanti review bareng. Oke? Oke, mantap. Siap, siap. Oke, Sebelumnya thank you. thank you banget. Thank you Ya. Bang Haris, sama Bang Budi ya, benar ya? Iya, betul. Iya, selamat malam juga teman-teman Bukit Tinggi Foodies semua. Sebelumnya perkenalkan, aku Nadia. Biasa sih ngomongnya pakai bahasa Minang ya, coba karena sekarang kita biar seru pakai bahasa Indonesia aja. Betul. Aku Nadia Nesa, lebih aktifnya di YouTube, jadi ngebahas tentang konten Minang. Cuma sekarang kita bakal fokus untuk teman-teman UMKM gimana sih cara bisa nge-boost pemasaran melalui online. Karena sekarang lagi PPKM kan, banyak banget tempat makan yang tutup, terus kayak mungkin habit di Bukit Tinggi pun masih belum banyak yang jual beli secara virtual gitu ya Bang Budi dan Pak Haris ya. Betul, betul. Cuma nih ya, kalau aku boleh sharing sebenarnya, kalau kita jualan virtual pasti kita ngomongin tentang konten di sosial media. Udah pasti kita harus punya sosial media. At least minimal sekarang orang-orang lihat konten itu Instagram. Misalnya kalau kita mau beli
ayam misalnya, ayam goreng atau tadi kayak ubi cilembu, pasti sekarang orang lihat Instagramnya dulu nih, ini trusted atau enggak gitu kan, kita ngomongin brand gitu. Sebelum jauh kita masuk ke konten sebenarnya Bang Budi dan Bang Haris, kita harus mengerti bahwa konten yang dicari bagi klien kita itu harus yang provoking. Provoking itu gimana sih? Memancing orang-orang buat kepo gitu. Jadi ketika mereka ngeliat konten kita tuh, mereka lebih yang kayak, ini apa sih? Jadi mereka ngeklik profilnya si brand kita ini gitu. Let's say aku punya jualan pisang goreng gitu ya. Aku harus bikin konten yang benar-benar memancing orang untuk buka profil aku gitu. Jadi setelah muncul nih di explore si foto pisang gorengnya, jangan sampai berhenti di sana aja. Jadi kalau bisa orang ngeklik si fotonya, itu bisa masuk profil kita. Itu namanya provoking. Jadi kalau bisa, selama kita berjualan online melalui media Instagram misalnya, konten yang kita bikin itu harus provoking. Jangan sampai kayak putus di sana aja gitu loh. Jadi kita harus dapat awareness orang-orang gitu. Nah, konten yang provoking itu konten yang kayak gimana sih? Provoking tuh kayak semacam provokasi gitu loh. Jadi kayak mengundang orang-orang pengen ngeklik gitu kan. Nah, konten yang provoking itu konten yang seperti apa sih? Konten yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, aku bisa jualan pisang goreng, terus nanti di captionnya kayak nulis tentang kegalauan-kegalauan. Sekarang kan lagi hype tentang galau misalnya gitu, atau tentang apa gitu kan. Itu kan orang audiens merasa dekat kan jadinya. Setelah mereka merasa terpancing, mereka merasa relate, mereka makin ngeklik si foto dari si brand kita ini, misalnya produk kita gitu, produk. Misalnya pisang goreng tadi. Aku mengasumsikan sekarang aku punya brand pisang goreng ya, gitu, biar lebih gampang. Nah, dari sana kita bisa mengasumsikan bahwa si produk kita ini bisa men-engage orang-orang. Makanya itu gampang banget sebenarnya nge-track engage orang-orang itu dari komentar, dari like, dan dari share gitu. Nah, sekarang udah ada TikTok nih. Sekarang terbukti banget kalau seandainya punya akun TikTok itu lebih gampang buat jualan gitu. Lebih gampang dari Instagram karena algoritmanya masih baru gitu. Jadi buat teman-teman yang punya small business atau UMKM, menurut aku coba di TikTok. Karena untuk muncul ke FYP itu biasanya lebih cepetan di TikTok. Kalau di Instagram kan biasanya kita lebih engage ke orang-orang yang udah follow kita. Untuk muncul ke Explore itu biasanya butuh Instagram Ads gitu kan. Udah susah deh sekarang kalau muncul ke Explore gitu. Jadi kalau memang mau yang cepat, yang lebih instan daripada Instagram, mungkin bisa nyobain TikTok. Cuma tetap itu tadi, kita harus punya konten yang provoking atau biasanya memancing gitu, menghasut orang-orang gitu. Terus kita harus punya konten yang juga relate sama audiens yang kita targetin gitu. Misalnya kayak tadi pisang goreng gitu misalnya. Nah, jauh nih kita ngomongin, sebelum ngomongin jauh tentang konten, kita harus mikirin dulu nih Bang, tentang branding dari si produk kita itu sendiri. Jadi kayak produk yang kita jual tuh harus punya khasnya nih gitu. Ibaratnya kalau seandainya jualan pisang goreng, apa yang bikin pisang goreng gue beda sama pisang goreng orang lain gitu. Secara mungkin rasanya bisa sama. Kita kan jualan virtual ya. Rasa mungkin ya semua orang-orang ketika lihat pisang goreng, ya rasanya pisang goreng gitu. Tapi apa sih yang bisa bikin mereka tuh bisa datang ke kita gitu? Yaitu si branding itu tadi. Betul. Jadi kita harus punya ciri khas gitu sendiri. Berarti kalau mau nyari pasangan juga kan banyak juga tuh cowok-cowok gitu kan, banyak cewek-cewek gitu. Tapi apa sih yang bikin dia beda? Apa sih yang bikin dia tertarik sama gue? Apa yang bikin gue tertarik gitu? Nah itu yang harus kita cari tuh untuk si produk kita. Misalnya si pisang goreng itu tadi. Nah branding ini harus kita pilah dulu dari segi virtual. Misalnya kita udah punya akunnya Instagram, kita jualan pisang goreng gitu. Oke, kayaknya gue pisang goreng itu warnanya kuning deh. Oke, pakai warna kuning terus. Setiap ada promosi, setiap ada apapun yang berkaitan dengan virtual untuk si produk kita, pakai si warna kuning. Nah, itu tadi si visual guideline-nya harus ada. Jadi, ibaratnya nih kalau seandainya besok aku ke Bukit Tinggi terus ada warna kuning, ini kuningnya kayak kuning pisang gorengnya Nadia deh, kayak gitu loh. Pernah nggak sih lihat rumah makan? Lihat rumah makan warna merah terus kayak ini rumah makannya ini deh gitu. Iya. Betul. Jadi udah punya branding sendiri nih, itu lebih gampang nge-engage orang-orang gitu. Selain si visual itu tadi, kita harus mikirin juga di foto. Oke, kita dapat warna, kita udah dapat untuk caption, kita udah dapat yang provoking. Nah, proporsi fotonya dan kualitas fotonya harus diperhatiin. Misal jual pisang goreng, kita jual pisang goreng tapi foto pisang gorengnya nggak kelihatan gitu kan, sayang aja kan gitu kan. Banyak tuh yang kayak gitu ya, maksudnya pisang gorengnya bisa jadi enak gitu. Visualnya kelihatannya enak,
tapi fotonya nggak terlalu memancing orang-orang. Misalnya kayak biasa kan ada tuh foto yang kayak bikin kita kayaknya enak deh Giler foto. Nah, gitu itu ya. harus dipikirin proporsi fotonya. Pernah nggak sih Bang, Abang kayak misalnya belum beli, belum pernah nyoba, belum pernah ngelihat temen makan, tapi gara-gara ngelihat foto si produknya, kita jadi pengen beli. Oh sering banget, Pernah kan? sering banget itu. Apalagi kalau abang sih keju-kejuan gitu kan, ada melting gitu. Ya Waduh. benar, mozzarella, ya kan? Iya betul. Misalnya pisang goreng mozzarella itu belum ada loh, pisang goreng mozzarella. Iya benar kan? Ayo besok kita bikin ya, besok kita Oke, bikin usaha kita ya. kolaps ya. Collab pisang goreng mozzarella ya. Pas dibuka tuh. Kayak gitu. Iya, betul. Ya lepas dipotek langsung ada mozzarellanya, itu Iya. enak sih. Tapi balik lagi, sebegitu kuatnya berarti proporsi foto atau visualnya lah terhadap produk ini. Jadi jangan mengesampingkan kayak oh ya udah foto cekrek upload, cekrek upload gitu. Jangan kayak gitu juga. Walaupun sebenarnya balik lagi di TikTok gampang, di Instagram bisa pakai ads, cuma akan lebih optimal lagi kalau memang si visual dari fotonya itu merepresentasikan produk kita gitu. Misalnya kayak pisang goreng mozzarellanya, ya fotoin mozzarellanya atau videoin mozzarellanya, ya bikin orang-orang tergugah untuk pengen nyobain gitu loh. Seenggaknya pengen ngeklik DM lah gitu, pengen pesen gitu kan. Selain itu kita udah nyusun nih semuanya. Branding udah dapet, terus kita udah bisa bikin copywriting atau penulisan caption gitu ya, yang provoking, yang relate dengan orang-orang. Apalagi sih yang kita butuhkan. Nah, untuk teman-teman pengusaha small business gitu ya atau UMKM, jangan sampai itu audiens ataupun target kita itu nggak bisa nge-kontak kita. Banyak banget kan yang kayak mereka nyediain jangan lupa nih kalau mau order di DM gitu, tapi DM-nya nggak reachable atau misalnya kayak slow respon itu kan jadi padahal mereka udah tergugah, udah terpanggil, tapi pas giliran DM lama itu kan jadi kayak susah gitu. Nah kalau bisa, ketika kita memulai bisnis itu kita contactable. Jadi kayak di DM bisa, di WhatsApp bisa gitu. Komen, bales, walaupun komentarnya mungkin nggak relate dengan si produk kita gitu ya. Misalnya kayak mereka nanyain hal apapun proaktif ya lah. kayak, mungkin lebih proaktif ya benar. dengan customer kita Bener ya. kan Bang? Betul. Iya, jadi karena semakin pernah nggak sih engage kita- itu orang akan merasa semakin wah coba gitu. Betul ya. Benar. Ada Pernah kan feedbacknya kalau gitu saatnya ya, kita betul, bener Bang Budi. Jadi kayak ketika kita ibaratnya kita nih ketika si audiens nyampe ke profil kita tuh masih keinginan membeli itu masih 60% atau 50% malah gitu ya. Tapi ketika mereka tanya di komentar atau mereka nanya lewat DM, kita bales, itu mereka pasti makin ngerasa wah ini responsif nih, yaudah deh gue cobain gitu ya kan. Jadi kalau bisa tuh kita ketika memulai bisnis, small business, UMKM, kalau bisa ya sebisa mungkin diusahakan untuk respons cepet gitu atau contactable gitu. Kalau kita udah set semua, kita udah set konten, kita udah set guideline untuk brandingnya seperti apa, visualnya, wordingnya, bikin caption itu penting banget teman-teman. Jangan sampai diabaikan kayak kalau nulis cuma IDR 30K, kayaknya sekarang orang-orang juga kayak ya kenapa gue harus beli walaupun harganya lebih murah. Kalau bisa kan kita ngejelasin di caption itu apa nih yang bikin gue pengen beli ini apa gitu. Pisang goreng ini misalnya kayak produk aku tadi pisang goreng mozzarella gitu kan. Pisang goreng lumer ini gitu ya. iya, lumer gitu ya. lumer gitu. Kejunya dari Italia misalnya gitu kan. Wah, Maksudnya betul, bikin orang betul. ini beda nih gitu. Betul. Nah, apalagi sih yang penting yang paling krusial adalah partnership. Jadi buat teman-teman small business, mau nggak mau kita memang harus spending banyak atau menghabiskan sedikit budget di awal untuk partnership, baik itu dengan KOL atau influencer, mau itu barter atau seperti apapun sistemnya, tapi jangan sungkan untuk memulai partnership dengan orang-orang gitu, misalnya endorse gitu. Nah, cuma Bang Budi dan Bang Haris perlu dipahami untuk teman-teman UMKM, banyak gak sih yang ngira endorse itu sama dengan meningkatkan pemasaran, ya kan? Padahal sebenarnya endorsement itu tujuan awalnya adalah untuk membangun awareness atau ibaratnya biar orang-orang tahu dulu nih sama produk kita gitu. Jadi kalau mindset teman-teman kayak, wah gue endorse ke dia udah bayar segini, let's say yang berbayar ya, gue udah bayar segini, kok gue nggak naik sih followersnya gitu? Gue udah bayar segini kok nggak ada yang beli gitu? Tapi yang perlu teman-teman, kalau misalnya teman-teman small business, gak usah jauh nge-track ke situ dulu. Ketika kalian endorse ke influencer,
setelah kalian produknya udah dipromosiin gitu ya Bang Budi ya dan Bang Haris, kalian minta reportnya ke si influencer itu, Kak, berapa orang sih yang ngeklik profil aku? Nah, biasanya kan kalau seandainya di akun-akun influencer atau yang udah akun bisnis gitu ya, itu bisa nge-track berapa yang ngeklik. Jadi ketika mereka nge-endorse produk kita, iya betul Bang. Jadi cukup kita nge-track sampai berapa orang yang ngeklik produk gue gitu. Jadi, oh berarti ibaratnya nih dari si influencer ini gue dapat 100 orang yang ngeklik produk gue, yang mampir ke profil gue gitu. Jadi endorsement itu tidak sama dengan peningkatan pemasaran. Mungkin itu bisa, tapi itu jauh banget stepnya. Jadi itu bakal lebih mempengaruhi ke awareness atau kayak pengetahuan orang-orang terhadap brand kita. Ibaratnya aku nih nyodorin pisang mozzarella aku ke Bang Budi sama Bang Haris gitu ya. Iya. Yang ada di mindset aku, ibaratnya teman-teman followers Bukit Tinggi Foodies jadi tahu nih pisang goreng aku gitu. Jadi mereka udah terpapar nih dengan pisang goreng mozzarella ini. Nah, itu tujuan dari endorsement awalnya gitu. Nah, kalau seandainya masih belum optimal rasanya nih, endorsement udah jalan kita udah bikin guideline, branding, kita udah bikin content plan, kita udah partnership, udah endorsement dan lain-lain. Masih belum jalan, cobain langkah terakhir itu pakai ads. Nah, sebenarnya banyak orang berpikir pakai Instagram Ads atau Facebook Ads itu biasanya mahal gitu ya. Enggak loh teman-teman. Bang Budi dan Bang Haris, aku pernah menggunakan Instagram Ads itu bisa 100.000 untuk 4 hari. Betul. Jadi Instagram betul kita brand 50.000 juga bisa Kak. 50.000 juga bisa. 50.000 bisa ya? Betul. Bisa asalkan besok kita ya. asalkan kita tidak terlalu banyak item-item yang kita spesifikasi gitu. Dia kan semakin banyak kita spesifikasi itu akan semakin mahal dia. Gitu sih. Nah, memang berarti betul 50.000 aja udah bisa kan ya? Iya. Oh, oke. Nah, tuh contohnya teman-teman kayak spending 50.000 aja itu kita udah bisa mencapai market yang mungkin melebihi si influencer tadi gitu. Let's say kayak kita bisa ada 20.000 per hari tuh ada yang komen. Betul. Ada yang Berarti ini udah menerapkan UMKM, ini Tungku Belo juga ya. Kan? Kemarin ya. Kemarin udah ngirim produk juga sama kita nih, karena dan ternyata udah keren juga nih, udah tahu 20.000 per hari, berarti udah jalan digital marketing berarti ini. Udah jalan. Nah, makanya jangan sungkan untuk kita spending lagi ke Instagram Ads gitu, karena kita bisa melebarkan target market kita. Misalnya kalau kayak influencer tadi, gue cuma dapat 100 views gitu, atau 100 orang yang klik ke akun gue gitu berarti ya. Ya mungkin dengan si Instagram Ads ini gue bisa nge-gather 2 kali atau mungkin 3 kali gitu, yang mungkin di luar scope yang kita targetin. Karena itu juga bisa diatur kan ya Bang ya? Bisa diatur kan kita pengennya siapa gitu ya. Iya, betul. Nah, aku awalnya juga mengira Instagram Ads itu lumayan mahal, kirain bakal berapa-rapa gitu kan. Ternyata itu tadi kayak temen yang udah di komentar tadi kan udah 20 sampai 20.000 ya. Instagram Ads. Iya, betul. Kayak beli pulsa ya, Betul, setuju. Kalau itu semua udah dijalanin, udah endorse, udah Instagram Ads, udah apa, di TikTok pun sekarang udah bisa Ads gitu ya. Yes. Tapi yang paling penting itu sebenarnya adalah kualitas kontennya itu sendiri. Let's say nih, aku mungkin bisa sisi video kali ya, sisi video dan foto. Video yang kita tampilkan itu benar-benar harus meng-highlight produk kita gitu. Apa sih yang menonjol dari produk kita gitu. Sesimpel misalnya tadi tentang ubi cilembu, aku kasih contoh dari ubi cilembu ya. Ketika kita ngefoto atau videoin, itu fokus aja ke tekstur ubi cilembunya gitu, misalnya teksturnya seperti apa. Kalau lembut ya coba direpresentasikan kayak misalnya dipotek kalau ubi cilembunya, kayak tadi Bang Budi kan dipotek tuh di depan kamera yang kayak gitu loh. Jadi kontennya itu benar-benar harus, ibaratnya orang yang nonton videonya itu benar-benar ngerasain ubi cilembunya gitu, walaupun nggak bisa ngerasain, tapi kayak dari video kan bisa ngerasain, wah bener lembut ya ubinya. Betul. Gitu. Ada karamelnya gitu ya. Kenapa? Ada karamelnya. Kadang kan ubi cilembu kalau panas-panas banget itu kan caramelize gitu kan. Iya, betul. Atau bahkan kalau seandainya pengen menggugah lagi tuh, misalnya dari ubi cilembu itu yang anget-anget itu pas lagi ada ini uap-uap udaranya gitu kan. Terus kayak
Gitu. Jadi konten yang kita bikin baik itu video ataupun foto harus bisa menyampaikan pesan dari produk kita itu sendiri gitu. Kayak ubi cilembu, misalnya teksturnya manis, ya itu kalau bisa videonya tuh bener-bener yang kualitas yang bisa nge-highlight di dalam si ubinya gitu. Terus foto misalnya gitu. Kalau bisa ya warna dari komposisinya itu ubi cilembu kan kuning nih. Nah warna seperti apa sih yang bisa mengkontraskan si ubi cilembu ini? Itu bisa mungkin dari warna putih atau warna hitam gitu. Jadi ketika dia di thumbnail itu bener-bener kayak memanggil orang untuk ngeklik gitu. Nah kalau seandainya itu semuanya udah, itu semua menurut aku bisa teman-teman lakukan di rumah sebenarnya gitu. Jadi mengkonsepkan itu semua, nggak perlu pakai kamera mahal karena percayalah Bang Budi dan Bang Haris, aku pertama ngevlog itu pakai kamera handphone. Jadi nggak ada tuntutan ketika kita bikin konten itu harus beli kamera dulu nih. Betul, kalau bikin konten marketing harus jago ngedit dulu nih, harus ini dulu, nggak sama sekali. Justru dengan kita memulai sendiri nih, pakai handphone aja, lagi free time, pakai handphone aja di videoin pelan-pelan. Tipsnya adalah teman-teman ngevideoin itu jangan pakai satu tangan, karena kalau ngevideoin satu tangan biasanya tremor atau kayak gitu kan. Jadi ngevideoin itu kalau bisa, jadi kalau goyang kan nanti yang nonton ikutan goyang kan kayak gitu kan. Jadi kayak gimana gitu kan. Betul. Jadi kalau bisa ngevideoinnya pakai dua tangan. Kualitasnya itu ya nggak harus full HD juga sih, tapi minimal pencahayaan cukup. Jadi jangan sampai buram atau noisy lah ibaratnya gitu. Karena kebanyakan juga ada tuh teman-teman, aku pun waktu itu waktu memulai video itu pasti kayak ya udah penting gue video gitu kan. Nggak sama sekali teman-teman. Justru nanti orang jadi males nonton videonya kalau seandainya memang kualitas foto atau videonya tuh slow gitu. Jadi itu tadi. Yang penting dari segala-gala kuncinya adalah si kualitas kontennya itu sendiri ya, baik itu foto ataupun video. Itu aja sih sebenarnya Bang Budi, Bang Haris. Oh, jadi lengkap banget nih karena dia nyampeinnya nggak cuma dari videonya. Tadi kita ekspektasinya cuma dari videonya, tapi setelah karena dia nyampein tanpa ada yang disampaikan di awal tadi ya rasanya juga akan nggak koneksi ya. Jadi benar yang dibilang karena dia. Intinya sih kalau dalam mau bikin video itu harus ada konten dulu. Sebelum ada konten harus ada produk dulu. Produk juga harus punya keunggulan ya, karena dia ya benar-benar si UKM itu teman-teman UKM harus paham benar apa sih yang menjadi keunggulan, ya kan? Jadi ibaratnya kayak ubi cilembu tadi, apa sih yang menjadi nilai jual? Yang jadi nilai jual itu manis dan karamelnya itu sebenarnya kan yang tidak ada di di ubi-ubi yang lain. Nah, sisi itu yang benar-benar harus terlihat baik di copywritingnya tadi disampaikan karena dia, terus juga ketika mau endorse juga harus konsisten itu terus ya karena dia ya, jangan baru campaign ini rubah lagi jangan gitu ya karena dia ya, harus kita konsisten dulu. Konsisten, misalnya kita harus punya timeline 3 bulan pokoknya udah sorot sisi kalau ubi cilembu tadi misalnya sisi karamelnya tadi. Tekstur misalnya, ya. Betul, karamelnya. Ya udah 3 bulan ini itu aja terus. Terus juga kalau misalnya mau endorse itu betul yang dibilang karena dia, apalagi kebanyakan orang kan sekarang endorse itu kan buat coba-coba aja. Oh, UKM sebelah ini endorse, gue ikutan endorse deh. Nggak bisa kayak gitu. Tapi kita betul yang dibilang karena dia tadi harus punya content plan ya karena dia ya. Harus punya content plan. Jadi termasuk di dalamnya juga kalau kita mau endorsement itu nggak bisa sekali aja. Kita juga harus punya mungkin 2-3 kali dengan influencer yang sama gitu kan. Karena mungkin di awal betul yang dibilang karena dia tadi, kita ya ibaratnya kita mau dapetin pacar gitu kan harus tahu dulu, kenalan dulu, deket dulu baru pacaran gitu. Nggak ada yang baru pertama itu langsung pacaran, ya nggak ada gitu loh. Ya kurang lebih gitu ya karena dia ya. Wah keren banget. Jadi sebelum itu harus benar-benar punya semacam ada mini penelitian lah tentang produk yang kita jual supaya kita tahu apa sih sebenarnya sisi perbedaan yang kita jual dengan orang lain mungkin dengan produk yang sama gitu. Termasuk tadi yang pisang mozzarella tadi, ya kan? Berarti kan yang nggak ada di yang lain kan mozzarellanya, ya udah. Kita cari itu termasuk influencer yang di endorse itu minta tolong untuk meng-highlight mozzarellanya gitu ya kan Nadia?
Keren banget. Benar. Nah, baru setelah itu kita bicara medianya, mau lewat foto apa mau lewat video. Nah, karena tadi kita lebih banyak di video, tadi tipsnya dari Kak Nadia adalah pertama, ya balik lagi ke yang tadi, benar-benar kita harus highlight secara tajam. Betul. Highlight secara tajam, jangan sampai pindah-pindah fokus. Kalau yang ubi cilembu karamel, ya karamelnya itu disorot. Kalau misalnya pisang mozzarella, ya mozzarellanya yang disorot gitu ya Kak Nadia. Oke. Terus itu yang pertama. Yang kedua tadi Kak Nadia bilang, pilihlah warna yang mengkontraskan objek utama. Nah, ini penting. Ya, ini penting karena apa? Supaya benar-benar udah keunggulan kita itu yang disorot, ditambah lagi didukung sama sekitar rumahnya gitu loh, sekitar rumah dari frame video itu yang meng-highlight produk itu. Nah, terus cara pengambilan jangan satu tangan karena kebiasaan selfie kan gini-gini ya kan ya, nggak bisa, jadi tetap harus dua tangan karena steady lah gitu, jadi biar lebih stabil sebenarnya. Setuju Kak Nat, karena sebenarnya kan ini bukannya kita tidak mendukung teman-teman membeli alat-alat yang mahal gitu. Termasuk kita malam ini juga ini live-nya pakai HP loh, ya. Jadi kita tidak mikirin, kita pakai HP, kita nggak mikirin alatnya, tapi kita mikirin isinya, gitu loh. Kita mikirin isinya, kita pikirin manfaatnya, gitu loh. Nah, jadi sebenarnya yang disampaikan Kak Nat tadi, kenapa harus dua tangan biar nggak tremor? Jadi itu sebenarnya udah menggantikan alat yang nilainya jutaan rupiah, gitu. Asal teman-teman tahu. Ya karena stabilizer itu ya. Jadi kalau cara kita itu sudah benar, jadi kita nggak perlu beli alat itu, lebih baik alat lebih itu hemat cost ya Bang ya. Yes, atau budgetnya dialihkan untuk endorsement atau beli packaging yang lebih worth it atau yang lebih eye catching gitu kan. Karena juga sekarang betul yang disampaikan karena visualisasi, apalagi kalau kita dari rumah, itu kan yang pertama kita lihat kan visualnya dulu, bukan rasanya dulu. Visual itu yang akan menciptakan imajinasi kita, rasanya gimana sih gitu loh. Nah, lebih baik budgetnya kita alihkan ke sana gitu ya. Terus juga terakhir dari Kak Nat tadi pencahayaan ya Kak Nat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak ada lighting, karena kita kebetulan ini ada lighting, kalau nggak ada lighting ya gunakanlah cahaya matahari misalnya gitu ya Kak Nat ya, seminimal-minimalnya. Dan cahaya itu juga nggak mesti harus nembak langsung ke kita, enggak. Ya, malah di highlight atau di pinggir-pinggir misalnya gitu ya. Hari, Bang, betul. Paling bagus itu pagi ya Kak Nat ya. Pagi sama sore ya kalau kita mau shoot ya. Kalau memang kita mau jam 9, jam 10 lah, karena kalau udah terlalu siang mataharinya terlalu terang kan, jadi bikin overlight gitu untuk di produk ini, mending pagi atau enggak sore gitu. Betul. Waduh, keren banget. Dan ini dari semua yang disampaikan Kak Nadia ini semua bisa dikerjakan dari rumah. Mau analisa tadi ya kan, kita cukup coret-coret aja produk kita mie misalnya, atau ini coret apalagi sih ambil satu, ini ya udah, misalnya tadi kayak mozzarellanya kita dorong terus 3 bulan, baru kita pantau hasilnya bagaimana, baru kita masuk ke videonya gitu ya Kak Nat ya. Betul Bang Haris, betul. Siap, waduh, keren banget, nggak salah. Luar biasa. Nggak salah. Asik ya sharingnya. Thank you Kak Nat. Pokoknya kita harus punya keunikan gitu loh Bang Haris, jangan sampai ya udah gue jual pisang goreng ya, jual upload gitu. Tapi harus punya sesuatu biar orang lain kayak jadi pengen nyoba gitu loh. Ibaratnya nih, asumsi aja kita kalau jual di pasar Pabukuan gitu ya, itu kan banyak jenis makanan, tapi sebanyak-banyak jenis makanan pasti ada yang sama kita gitu kan. Tapi apa sih yang bikin orang pengen datang ke kios kita? Nah itu sama tuh kayak jualan virtual. Kenapa sih orang pengen mampir ke Instagram kita? Kenapa sih orang pengen mampir ke TikTok kita? Nah itu harus dipertimbangkan. Betul. Paling sederhana mungkin gini Kak, waktu dulu zaman-zaman masih SMA gitu kan, karena kebetulan satu SMA kita ya. Berarti kan zaman-zaman SMA itu kan zaman-zamannya kita terbakar-bakar semangat gitu kan. Wah, pokoknya harus gua nih yang dipilih gitu. Kan kita bersaing dengan sesama laki-laki atau perempuan juga bersaing dengan sesama perempuan. Kita kan harus jadi yang terbaik dari yang baik-baik itu gitu kan. Nah, kira-kira kita nggak bilang buruk ya, tapi kalau misalnya kalau kita bersaing dengan yang buruk ya itu mah kita biasa aja. Tapi kalau kita bersaing dari yang baik-baik dan kita yang terbaik, itu baru luar biasa, gitu ya. Jadi ya harus tahu kita sisi
yang paling menonjol dari produk yang mau kita jual gitu. Oke, Kak Nat, keren banget. Mungkin ada tambahan Kak Nat? Tadi perkenalan Kak Nat udah belum ya? Iya, Kak Natnya orang mana ya? Belum perkenalan Kak Nat, belum perkenalan. Oh, belum ya? Orang Bukit Tinggi. Orang Pintu Kabun. Waduh, karena dia gitu. Sekarang kesibukannya apa Kak Nat? Di Kompas ya? Iya. Kompas TV atau di Kompas TV-nya, Kompas Gramedianya atau apa? Kompas sebenarnya kalau sekarang aku di Kompas TV-nya. Keren. Nggak salah ya. Nggak salah kan kita ngundang narasumber ya kan, yang memang benar-benar sudah praktisi di sana. Gitu. Ada pertanyaan nih, Kanat dari Bedes Mills. Mau nanya, gimana sih tipsnya kalau di saat kita membangun branding, kita justru banyak yang respon, apaan sih? Enggak sih, lebay banget sih kalau jualan. Nah, itu gimana Kak? Kita ngeresponnya. Ngerespon netizen ini Kak. Ngerespon netizen ya? Iya. Kalau sebenarnya ketika kita membuat sesuatu yang berbeda, pasti bakal banyak yang, apa sih nih? Apa sih lu lebay banget sih? Terus apalagi kalau kita promo ke grup-grup kelas, grup-grup sekolah, kuliah gitu, pasti yang kayak mereka lebih kayak ngerasa, apa sih gitu. Biarin aja. Jadi tetap ada di garis branding kalian aja, jangan sampai berubah gitu. Yes. Karena dengan mereka ngomong ini apa sih, itu berarti mereka udah aware akan sesuatu yang berbeda dari kalian. Betul. Gitu. Jadi ketika mereka ngomong apa sih gitu, berarti mereka udah notice, wah ada sesuatu nih di brand gue yang bikin mereka notice. Justru kalau ketika mereka nggak ada respon, ketika misalnya kalian share di Instagram, terus kalian nggak dapat respon sama sekali, atau kalian share di grup SMA, kuliah tentang produk kalian, terus kayak itu didiemin aja gitu, itu justru malah jadi pertanyaan, oh berarti ini aku nggak berarti sesuatu di sini ya, kayak gitu loh. Justru biarin aja tetap jalan si promonya, makin dikulik lagi aja, berarti kalian udah dapat sesuatu yang aneh nih. Let's say kayak mungkin kalau misalnya dari aku asumsikan kayak, kok kamu aneh sih visual warnanya kok kontras banget sih kayak gitu, Magiku Hibinio Instagramnya. Ya justru itu jadi guideline-nya gitu kan. Yes. Ya tetap aja di situ, jangan sampai berubah. Dan ini juga sejalan dengan yang kakak sampaikan tadi, sejalan dengan disampaikan Kak Ana tadi, kita itu harus provoking, ya. Jadi ketika ada pertanyaan gitu, malah berarti itu udah berhasil gitu ya Kak Ana ya. Ketika ada pertanyaan, apaan sih? Ya itu berarti udah provoking gitu. Jadi go on aja. Malah kalau di roasting itu malah otomatis bikin konten yang kita up itu malah semakin dilihat orang gitu ya Kak Ana ya. Betul. Oke, thank you Kak Nat. Ini ada pertanyaan lagi Kak Nat dari UMKM Tungku Belo Snack Bukit Tinggi. Kak, kalau untuk yang banyak produk, gimana sih cara ngebagi konten plan-nya Kak Nat? Oh, oke. Sebanyak-banyaknya produk pasti mereka punya kategori konten kan, kategori produk, misalnya kayak aku asumsi misalnya let's say jualan sayur, jualan lontong gitu ya, itu kan banyak banget ya, ada apa itu harus di-define bang. Jadi kayak minggu ini yang naik itu ada tentang apa aja nih, misalnya sayur, terus hari Senin sayur gitu, terus hari Rabu naik tentang lauk misalnya gitu, hari Sabtu naik tentang snack misalnya gitu. Tetap harus di-divide. Jadi bukan berarti kayak nggak bisa di-planning juga. Minggu depannya lagi, itu kan udah 3 kategori nih. Minggu depannya lagi masuk lagi 3 kategori, 3 produk gitu. Cuma yang perlu tetap ditekankan adalah ketika kita nulis caption, di bawahnya, misalnya kayak lagi ngejelasin tentang sayuran, di bawahnya tetap tekanin lagi, yuk kalau kamu mau belanja, jangan lupa nih di toko kita ada ini gitu. Jadi tetap di setiap caption itu tetap ada repetisi bahwa kita menjual semuanya gitu, menjual apa gitu misalnya, kayak gitu bang sebenarnya. Berarti artinya karena bisa di-planning. Ya, artinya untuk kontennya tetap pada target yang ingin kita angkat, tapi di bagian caption di paling bawah, di situ harus kita bikin deskripsi selengkap-lengkapnya, gitu ya Kak Nadia? Tentang si tempat jualan kita misalnya. Betul, gitu. Bisa jadi karena si konten itu berhasil memprovoke orang kayak disampaikan Kak Nat, tapi ternyata orang itu tidak butuh itu, karena melihat yang di bawah-bawahnya, orang malah beli yang lain, gitu ya Kak Nadia?
Benar, benar, Betul ya? Bang. Benar Betul. banget. Terus Ya. bisa juga mungkin kita memilih mana yang ingin difokuskan gitu ya karena ya supaya nanti bisa minggu per minggu seperti yang dibilang Karna tadi kita tetap bisa jalanin produk-produk nggak hanya satu aja nih yang kita menangin, bisa juga di beberapa produk. Gitu. Itu ya, oke, Benar. siap. Thank you Karna. Ada lagi Bang? Ada lagi, silakan Kak Budi. Dari Dari Laura Juanita 21. Kak boleh tanya bagaimana tips dan trik cara menyusun kata-kata saat ngepost di beranda kita Kak? cara bikin caption ya. Captionnya, Oh, iya. bikin caption ya. Oke, gimana nih? Sebenarnya tipsnya? Bang, ada satu trik yang sebenarnya bisa dipakai buat teman-teman ketika kita nulis caption. Bisa berupa pertanyaan di awal. Jadi ibaratnya kayak, "Hai, apa kabar kamu hari ini?" Ceng. Jadi kayak mengundang orang komentar dulu nih, atau mengundang orang untuk baca caption selanjutnya. Sekarang itu di Instagram, aku ngomong Instagram ya. Sekarang itu di Instagram, caption itu biasanya disingkat sama Instagram. Jadi cuma satu kalimat doang yang kelihatan nih di awal gitu. Kalau dulu kan kelihatan panjang ya, sekarang udah disingkat. Nah, manfaatkan satu kalimat di awal itu kalimat yang provoking. Atau kalimat yang ibaratnya punchline ya kayak gitu. Punchline-nya gitu. Misalnya kayak jualan pisang goreng gitu kan, pisang goreng mozzarella. Kayak aku tulis kalimatnya gini. Kalau yang aku kepikiran sekarang, apa sih yang bikin meleleh? Apa sih yang bisa meleleh? Yang bisa bikin hati kamu meleleh hari ini? Iya, keren banget. Pisang ini nih yang kayak gitu. Keren banget memang. Iya. Kalau buat nulis caption itu emang kita harus tahu trennya sih Bang, ya kan? Kayak Betul. harus tahu misalnya lagi tren tentang Dilan Milea mungkin waktu itu gitu. Atau sekarang lagi tren tentang PPKM gitu. Ya masukin aja ke caption yang provoking orang-orang buat ngeklik si captionnya sepenuhnya gitu. Jadi jangan sampai kayak orang baru baca kalimat awal udahlah swipe gitu. Jangan gitu. Jadi kalau bisa si caption di awalnya itu satu kalimat di awal itu yang provoking itu tadi. Iya. Betul. Jadi memang betul sekarang itu malah lebih singkat ya karena ya hanya mungkin sekitar 4 sampai 5 kata yang di highlight di betul. Apalagi misalnya kita nih buka Instagram terus kita scrolling itu kan belum tentu kita mau masuk ke profile si yang muncul di scroll kita gitu. Jadi gimana supaya bikin orang masuk ke profile kita? Ya yang disampaikan Kak Ana tadi. Pemilihan mungkin sekitar 4 kali ya. 4 kata awal itu benar-benar kata-kata yang nonjok banget gitu ya Kak Ana ya. Punchline-nya lah ibaratnya gitu. Yes. Justru sebenarnya kalau pas lagi masa pandemi ini kan kita lebih punya banyak waktu di rumah ya. Jadi lebih bisa nyari bahan buat konten lah ibaratnya gitu. Lagi tren apa di TikTok, lagi tren apa di Instagram. Masukin aja sama konten kita tentang pisang goreng, tentang ubi, tentang apapun, kaitin aja sama konten kita. Jadi biar lebih cepet naiknya. Atau ada satu trik lagi nih Bang yang bisa dilakukan sama teman-teman. Seandainya ada sesuatu hal yang lagi hype nih, misalnya let's say hot banget gitu ya. Coba aja komentar di situ, terus kayak, oh ya turut prihatin nih, tapi kakak-kakak jangan lupa ya beli ubi di sini. Itu promosi yang cepat banget gitu. Betul. Itu kan beritanya lagi trending. Ya join aja di situ, seenggaknya mereka jadi tahu, oh ada Instagram ini apa ya gitu. Jadi ngeklik gitu. Betul. Itu cara singkat aja sih sekarang. Dan satu lagi karena tadi menarik juga karena tadi nyampein masalah TikTok. Itu hashtag FYP ya karena ya. Iya, jadi pakai hashtag FYP itu FYP itu FYP ya teman-teman. Jadi teman-teman UMKM bisa misalnya bikin TikTok nih, terus captionnya kasih hashtag FYP. Itu akan bikin semua orang yang nyari FYP itu akan melihat apa yang teman-teman posting gitu ya, apa yang teman-teman buat. Dan juga itu yang disampaikan karena tadi bedanya. Kalau di Instagram itu rata-rata orang yang kita kenal gitu ya, atau orang-orang yang memang interest dengan apa yang kita cari, betul. Tapi kalau FYP ini intinya kontennya menarik gitu ya, karena dia bikin orang penasaran, pasti itu akan dilihat orang gitu. Keren banget Kanat. Ini juga nih ada dari Buana Wisata Kurir Kanat. Ini kayaknya Budi deh yang nyampein. Ini kayaknya Mas Budi nih, Bang Budi yang nyampein. Bukan Bang, ini dari kurir ya? Buana Wisata Kurir. Iya, betul kayaknya. Cocok jadi menantu orang Minang. Gimana nih Bang? Ini dari atas ada 2 nih. Cantik juga mbaknya. Cantik juga mbaknya. Cocok jadi menantu orang Minang. Masya Allah. Cocok jadi membantu orang Minang
gitu. Membantu Bang Budi, Terus bukan ada menantu Bang lagi. Budi. Terus ada dari Dokter Cleaning Bukit Tinggi. Mantap nih pencerahannya. Nah, kayak gini kan jadi teman-teman yang nonton live jadi tahu, oh ada Dokter Cleaning Bukit Tinggi karena komen Iya. gitu ya, karena ada betul. Iya, Terus- aktif aja dimanapun akunnya lagi rame, join aja di situ. Betul. Itu betul. sah-sah aja kok sekarang. Iya betul Kak. Terus dari Ayu April Fitria, beneran bermanfaat nih. Bukit Tinggi Foodies keren katanya. Wah keren, mantap Kak Nat. Oh ini ada dari Tungku Belo Snack Kak Nat. Makasih Kak Nat dan Damin Bukit Tinggi Foodies katanya. Wah itu. Sama-sama. Dan juga dari Sama-sama. Bedes Mills. Thanks Kak jawabannya, kasih love gitu. Love balik, kalau langsung love balik Iya. tuh. Wah, ini ada lagi Kak Nat. Adam Matesa. Hai Al, salam dari Malaysia. Dari Malaysia. Wah, dari Wih, Malaysia loh, Kak jauh. Nat. Halo Malaysia. Halo. Ada dari Kak Laura Junita. Terima kasih infonya Kak Nat dan Abang Bukit Tinggi Foodies. Sama-sama. Sama-sama. Laura. Lah dari Langkok Kuliner Kak Nat. Keren Kak, terima kasih banyak ilmunya. Insya Allah bisa menjadi evaluasi bagi kita. Amin. Luar Mudah-mudahan biasa. berkah ya teman-teman. Amin, amin. Ada juga lagi dari Cireng Salju Bandung, cabang Bukit Tinggi. Wah, wah, cireng salju. Kayaknya tuh dia pernah beli cirengnya deh bang. Kayaknya pernah beli Oh, deh. gitu. Kayak pernah beli Oh. deh. Bener itu kata cireng salju. Senangnya bisa gabung di sini, bermanfaat sekali. Waduh, jempol gitu karena alhamdulillah. Nah terus, ini Agung Sidik mau cari acara kita lewat aja ya. Terus ada dari Abang Adam Matesa. Hai Al dari Malaysia tapi tetangga mendua asal dari Minang di Payakumbuh. Oh, berarti lagi nobar karena di Malaysia lagi ada nobar loh. Wow. Rame ya yang join dari keren Malaysia ya. Iya. Hai Al dari Malaysia, tetangga Tapi mendua. abangnya dari Payakumbuh nih kayaknya. Asal dari Minang di Ah, Payakumbuh. Di Payakumbuh Iya. ya, orang Payakumbuh. Ya, jadi gini juga karena kita kan memang Bukit Tinggi Foodies nih namanya. Tapi karena kita memang asli Bukit Tinggi, jadi identitasnya aja yang Bukit Tinggi. Jadi dari manapun UMKM-nya berada, baik dari misalnya dari Payakumbuh atau dari kalau agama itu satu Ya, ini di ya, luar Bukit Tinggi. betul di luar Termasuk Bukit lah ya. Tinggi. Itu semua kita fasilitasin kok Kak. Jadi kalau teman-teman UMKM, oh ternyata ada UMKM di Pasaman misalnya kan, atau di Solok atau di mana ingin dibantu oleh Bukit Tinggi Foodies untuk kita promote di story kita selama PPKM ini, tinggal di mention aja begitu. Kita pasti akan Berarti bantu Bukit kok. Tinggi Foodies merangkul semua UMKM yang ada di Sumatera Barat lah gitu ya bang ya. Insya Allah Kak, Insya Allah. Wow, Gitu. luar biasa. Ini ada pesan dari Tungku Belo Snack. Kapan-kapan Pulka mampir ke Tungku Belo Snack ya Kak. Kita ada di Jalan Guru Tuwo, Komplek Warga Makmur, Gang Melur gitu. Deket Jadi tuh bisa- sama rumah. Oh iya. Di Iya. Gang Melur itu, oh iya dekat masjid itu ya, Masjid Muslimin itu Iya, ya. Muslimin. Oh, oke. Kita pintu kabun ya bang. Siap. Oke deh Kanat. Mungkin ada tambahan mungkin dari Kanat? Pokoknya buat teman-teman jangan takut untuk memulai lah terjun ke dunia sosial media gitu. Yang penting cobain, eksperimen. Yang terus jangan malu buat berrelasi sama teman-teman ya. Contohnya dengan join ke Bukit Tinggi Foodies atau collab sama brand ataupun ada event, join aja gitu. Karena mulai dari sana lah brand kita bisa diketahui sama orang-orang. Betul. Setuju Kanat. Jadi sekarang memang di masa PPKM ini apalagi UMKM yang kita selama ini biasa di pasar atau misalnya keliling gitu ya. Kita sekarang nggak bisa hanya diam saja gitu ya, nggak bisa Betul. hanya di masa PPKM ini nunggu Menunggu, gitu. pembeli, tapi kita harus berani. Banyak sekali caranya tadi, karena juga udah cerita pakai HP aja kita udah bisa jualan kok gitu. Ya malah, Kemana-mana, iya bisa. yes, Bisa betul. mungkin nggak di Bukit Tinggi aja, bisa orang Payakumbuh jadi tahu, orang Padang jadi tahu, orang di Betul. luar Sumatera Barat pun mungkin bisa jadi tahu. Betul. Waktu itu juga pernah karena kita ada ketemu nih salah satu netizen
itu komen nih apa ini susah cari uang sekarang kayak gitu kan. Sebenarnya kan di masa sekarang itu paling apa ya, asalkan kita punya target dan planning yang jelas, itu nggak ada yang nggak mungkin. Paling sederhana apa? Kalau teman-teman belum, mungkin di sini kan pasti ada teman-teman netizen juga ya yang mungkin belum menjadi UMKM. Yang paling gampang apa? Jadi reseller. Benar. Gitu. Jadi iya nggak kan ada ya? Jadi reseller. Jadi bisa lihat, oh ternyata tetangga kita ada jual ini, ya udah posting aja karena pasti kita punya market yang berbeda dengan yang sudah ada gitu. Oke deh, nggak kerasa kita sudah di akhir acara karena wah dari kita mungkin nggak kerasa ya. Mungkin Kanat ada closing statement sedikit Kanat untuk semangat untuk teman-teman UMKM. Boleh? Buat teman-teman UMKM, boleh banget Bang. Buat teman-teman UMKM yang pasti mulai dari sekarang kulik-kulik Instagram, kulik-kulik TikTok, jangan sampai menunggu pandemi ini kelar karena kita nggak tahu ya Bang ya ini kelarnya kapan. Kita nggak tahu PPKM-nya gimana nasibnya gitu. Yang penting jangan sampai terhentilah langkah kita sampai di sini. Mulai dulu aja intinya. Siap. Oke, thank you Kanat. Ini diskusinya sangat super sekali materinya. Mudah-mudahan kami doakan, mungkin kita juga mewakili UMKM yang ada di Bukit Tinggi dan mungkin juga ada di Sumber dan ini ada di luar negeri juga ternyata ya. Kami doakan Kanat sukses selalu, tetap sehat, jaga diri ya. Mudah-mudahan nanti ketika pandemi ini berakhir kita bisa ketemu dan bisa collab ya Kanat ya. Oke. Siap banget. Kita foto dulu Bang ya, Bang? Budi, Oh Bang Haris, iya. thank you. boleh. Oh iya benar. Sama-sama. Oh iya, kita Bang fotonya Budi, gimana thank you banget kesempatannya buat ngobrol hari ini ya. Sama-sama, maaf ya injury time ya. Kita kira injury It's time okay, ya Kanat ya. nggak Injury time benar. Kita fotonya gimana nih? Oh, kita screenshot aja ya. Kita screenshot aja. Oke, boleh. Oke, di sini aja, Bud. Di sini aja, Bud. Nah, di sini aja. Oke, satu. Kita lihat sana, Bud. Oke, 1, 2. Oke, karena semoga sukses selalu. Jangan lupa kalau pulang kampung berkabar ya. Nanti kita collab ya. Baik. Terima kasih Kanat dan Terima teman-teman yang kasih. sudah hadir ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi.